Halo loh, apa kabar? Senang sekali kita ketemu di akhir pekan ini ya, hari Ahad tanggal 27 Oktober 2024 dan menguroki pembekalan para menteri Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Lembah Tidar selama 4 hari akan berakhir hari ini. Tujuannya sih katanya untuk team building. Tapi justru yang jadi pertanyaan publik, apakah waktu yang singkat itu bisa menyamakan soal paradigma di antara para menteri-menteri ini? Mengingat latar belakang dan kepentingan politik mereka juga berbeda-beda. Namanya juga kabinet gemuk ya. Belum lagi soal hal besar yang mengganjal itu adalah keberadaan Fufu Fafa. Nah, maksud saya Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang terus-menerus dipersoalkan oleh publik. Ya tentu berlangsung sangat menarik perkemahan di Akmil, di Lembah Tidar, di Magelang. Latihan untuk menyatukan kekompakan. Lalu Pak Prabowo menekankan bahwa kalau anak buah kedinginan maka pemimpin juga harus merasakan itu. Kalau anak buah kelaparan juga pemimpin harus yang pertama kali merasakan hal yang sama. Itu filosofinya bagus betul. Tetapi ada yang ditunggu rakyat dari perkemahan itu, yaitu semacam arah di dalam demokrasi kita tuh. Kalau arah ekonomi mungkin bisa dibicarakan secara teknis, tapi arah dalam demokrasi kita yaitu soal legitimasi dari pemerintahan baru ini. Kan orang tetap melihat bahwa ketika disiplinary atau pendisiplinan itu dilakukan di Magelang, ada hal yang tetap beredar sebagai kepentingan publik atau bahkan keinginan publik untuk dibuka sebagai kasus. Pertama tentu masih soal Fufu Fafa, karena masih dibicarakan bukan segera di dunia netizen Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Bahkan majalah New York Times dalam seminggu ini masih memberitakan soal Fufu Fafa, soal dinasti presiden. Jadi itu juga adalah kehendak rakyat untuk melihat apakah hasil dari Magelang ini setelah dilatih berdisiplin timbul semacam disiplin juga untuk fokus pada hal-hal yang masih mengganjal dalam sistem etika politik kita, yaitu soal Fufafa, juga soal Menteri Yandri yang Yandri namanya, yang melanggar etika tuh. Jadi buat apa pulang dari Magelang tetapi tidak melayani atau tidak mengadres sesuatu yang betul-betul dituntut oleh rakyat, yaitu kepemimpinan yang bersih, kemungkinan politik yang akan datang, dinamikanya bagaimana, atau satire terhadap dinasti Jokowi masih akan tumbuh apa tidak, kan itu yang mestinya juga dilayani itu. Jadi kita berharap atau ingin menuntut bahwa setelah pulang dari Lembah Tidar ada disiplin baru bagi pemerintahan ini, terutama bagi Pak Presiden Prabowo untuk paling tidak memahami bahwa masih ada keresahan rakyat terhadap dua soal tadi, soal wakil presiden yang jadi sorotan netizen dan global netizen atau global diplomatic community masih membicarakan soal Fufafa, juga soal private jet. Itu dibuktikan dengan masih berlangsungnya pemerintahan di luar negeri, dan yang di dalam negeri yang jadi heboh sampai sekarang yang kita nggak ngerti bagaimana Pak Prabowo misalnya mengadres kasus dari Menteri Desa ini yang betul-betul melanggar di tingkat pertama prinsip bahwa tidak boleh ada vested interest atau mempungisme di dalam jabatan dia sebagai menteri. Itu yang dituntut oleh publik. Pekerjaan rumah para anggota kabinet ini kan sangat besar ya, terutama ini rasa keadilan masyarakat di beberapa wilayah yang menjadi lahan eksploitasi industri ekstraktif yang kebanyakan berada di wilayah Indonesia Timur. Berbagai persoalan itu diwariskan oleh Jokowi selama 10 tahun berkuasa, dan kita tahu banyak di antara para menteri sekarang ini adalah penanggung jawab masalah tersebut di era Jokowi. Betul, berkumpul dan sebetulnya dipelonco sebetulnya itu menunjukkan ada satu shaping ideas yang hendak membentuk mental yang kuat pada kabinet ini, dan melewati satu proses itu orang Prancis bilang rite de passage, itu satu ritus untuk passage, untuk melampaui peristiwa awalnya itu
pembentukan kekompakan dan janji etik sebagai pemimpin. Karena itu pidato-pidato Pak Prabowo selalu kembali pada soal etika di dalam kabinet. Dan itu sebetulnya yang ingin dituntut oleh rakyat, bahwa realisasi dari etik itu terhadap beberapa soal yang masih menggantung, terutama tadi soal kedudukan Gibran dan kedinastian Pak Jokowi yang masih berlanjut karena menitipkan sebetulnya kepentingan dia melalui menteri-menteri yang kita tahu betul-betul adalah menteri andalan Jokowi, dan yang tentu yang paling diandalkan adalah wakil presiden. Jadi sekali lagi, sambil kita menghayati kehendak untuk menyatukan langkah melalui latihan fisik dan latihan mental di Magelang setelah latihan intelektual di Hambalang, yaitu pembekalan melalui narasumber-narasumber ternama luar negeri, kita tunggu kepekaan dari kabinet ini terhadap kasus-kasus real, soal konflik agraria, soal perampasan hak atas tanah oleh pengembang-pengembang besar, soal penggusuran di pusat-pusat ekstraktif industri di Kalimantan dan di Sulawesi, di Maluku segala macam, di Papua. Jadi kita mau lihat sebetulnya apa yang akan dikomentari oleh para menteri ini tentang kasus-kasus itu yang ada di dalam wilayah isu mereka. Isu tanah tentu itu adalah isu yang sangat real di kalangan rakyat yang ingin diminta address konkret dari pemerintah. Kan itu intinya mengapa setelah pulang dari Magelang, akhirnya rakyat berkata, oke, kalian udah kompak, berarti kalian kompak juga dong buat menyelesaikan masa-masa konflik agraria, buat menyelesaikan sisa-sisa kasus tentang hak asasi manusia yang puluhan tahun lalu sampai yang recently, yang baru-baru ini. Jadi kita ingin tagih sebetulnya keteguhan kabinet ini yang dianggap sudah dilatih secara mental langsung oleh sang presiden di dalam menanggapi tuntutan keadilan dan tuntutan kemampuan rakyat. Itu yang seharusnya diucapkan nanti oleh masing-masing menteri setelah mereka selesai dengan ritus itu, rit de passage itu atau perpeloncoan itu. Beban berat pemerintahan Prabowo ini saya kira selain realitas bahwa ekonomi yang buruk, warisan utang menggunung, itu juga karena berbagai pernyataan Pak Prabowo bahwa mereka ini kelanjutan pemerintahan Jokowi. Artinya kerusakan di berbagai sektor yang dilakukan oleh Jokowi itu kalau memang sebetul seperti itu ya akan dan harus dilanjutkan sebagai konsekuensi tadi, sebagai kelanjutan ya. Ya karena itu tidak perlu tergesa-gesa untuk tampil ke publik dan menerangkan apa yang dibicarakan di Magelang. Semua orang tahu lewat potongan-potongan video situ. Yang orang ingin tahu adalah keputusan untuk membersihkan negeri ini dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan itu langsung menyangkut catatan-catatan, misalnya catatan majalah Tempo terhadap pelanggaran konstitusi, pelanggaran etik, pelanggaran politik, pelanggaran demokrasi yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Kan nggak mungkin menganggap bahwa catatan majalah Tempo itu atau bocor alus atau catatan para podcaster yang kritis terhadap masa lalu Pak Jokowi itu dianggap sebagai nggak penting lagi. Kan tetap kalau Pak Jokowi bilang Pak Prabowo bilang bahwa kami adalah kelanjutan dari presiden sebelumnya, Presiden Jokowi, tentu juga di dalam kelanjutan itu ada masalah-masalah yang berlanjut. Itu masalah-masalah yang dipertanyakan oleh majalah Tempo, masalah-masalah yang dipertanyakan oleh The Dirty Hand, masalah-masalah yang dipertanyakan oleh Multatuli Project, dan semua hal yang ada di dalam benak publik tentu juga adalah carry over dari peristiwa sebelumnya, itu peristiwa di era Pak Jokowi. Jadi pemerintah sekarang juga harus menyelesaikan peristiwa-peristiwa itu, termasuk menyelesaikan utang tentu saja. Tapi masalah demokrasi, masalah pelanggaran konstitusi, masalah aktivitas Jokowi yang cewek-cewek, kan itu semua kombinasi dari persoalan itu akan diingat orang. Jadi tidak mungkin itu dilenyapkan melalui headline atau dilenyapkan melalui, ya kan udah di survei bahwa bahkan Jokowi udah lengser, popularitas dia atau favorability dia, kesukaan publik pada dia masih tinggi sekali. Nggak ada soal, kesukaan itu adalah soal persepsi. Tetapi fakta-fakta pelanggaran demokrasi, fakta-fakta pemanfaatan kekuasaan,
keinginan Jokowi untuk tetap menonjolkan diri dengan menyelundupkan menteri-menterinya. Oke, itu semua adalah hal yang diingat publik. Jadi abuse of power yang pernah dilakukan Pak Jokowi kan tidak mungkin lenyap hanya karena dianggap bahwa beliau, Pak Jokowi itu elektabilitasnya masih tinggi. Tidak ada soal, elektabilitasnya tinggi, tetapi yang faktual yang dicatat oleh para jurnalis kritis, terutama yang dipetakan oleh majalah Tempo, itu juga adalah beban buat Prabowo. Kan orang akan tunggu Pak Prabowo mau diselesaikan apa enggak, karena itu adalah semacam masa lalu. Enggak, itu bukan masa lalu. Kalau itu masa lalu berarti semua orang boleh melakukan hal untuk kemudian dianggap sebagai masa lalu. Justru kejadian di masa lalu itu kita mau bongkar atau kita mau selesaikan supaya tidak jadi presiden di masa depan. Jadi saya kira, saya tahu bahwa Pak Prabowo dalam kesulitan psikologi sebetulnya untuk secara tegas mempersoalkan apa yang pernah dibuat oleh Pak Jokowi. Tapi bagi publik atau bagi netizen, ya nggak perlu Pak Prabowo, tetapi harus ada sinyal dari pemerintahan sekarang bahwa peristiwa itu tetap dicatat dalam sejarah. Jadi jangan dihilangkan dari catatan sejarah. Ya mungkin aja nanti dibongkar 2029 atau seterusnya, tetapi kejahatan Pak Jokowi itu yang sudah diungkapkan bahkan di dalam catatan-catatan akademis di luar negeri, terutama kalangan Indonesianis dari Australia, mencatat begitu banyak hal yang memalukan selama pemerintahan Pak Jokowi. Begitu banyak pelanggaran regulasi yang sengaja dilakukan by commission oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Jadi kita mesti fair untuk menganggap bahwa prestasinya akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, tetapi prestasi Jokowi dalam perjanjian dengan rakyat untuk memuliakan demokrasi itu juga harus diingat atau dicatat terus di dalam era politik kita. Kalau ya tentu dituntut untuk diselesaikan lebih cepat. Bagaimana kita harus memposisikan diri, Bung Rocky, pada pemerintahan Prabowo ini? Di satu sisi kita sedikit banyak menggantungkan harapan adanya perubahan pada pemerintahannya Prabowo. Tapi sebaliknya dengan pengaruh yang begitu kuat dari Jokowi pada pemerintahan Prabowo, ya jujur kita nggak boleh berharap terlalu banyak akan terjadi perubahan. Iya, tentu kita mesti simpulkan bahwa tuntutan itu tetap akan ada karena itu menyangkut peradaban politik kita. Dan peradaban politik atau value di dalam politik itu adalah the highest of, yang paling tinggi dari semua value, karena semua value itu pada akhirnya harus mengikuti value tertinggi, yaitu dalam demokrasi itu keadilan, kejujuran, hak-hak asasi manusia. Nah, semua itu yang jadi pembicaraan di dalam banyak talk show hari-hari ini tuh. Dan kita tetap di dalam satu prinsip bahwa apa yang pernah dicatat dalam sejarah politik Indonesia, dan catatan itu tentu catatan para kritisi, bukan catatan lembaga survei, harus dihormati itu kan. Catatan itulah yang akan menjadi dasar atau alasan utama bagi generasi baru datang untuk, atau mereka yang hendak tiba di dalam yang disebut bonus demografi atau era Indonesia emas, mengerti bahwa catatan itu tidak boleh membebani mereka lagi. Jadi harus diselesaikan sekarang tuh. Dan komposisi kabinet sekarang tentu agak susah untuk meminta semacam kejelasan, tapi orang juga tetap memberi semacam benefit of the doubt pada kabinet ini, terutama pada Presiden Prabowo, bahwa sangat mungkin ketika tekanan publik itu meningkat, Pak Prabowo akhirnya harus melayani itu dengan reshuffle misalnya, atau dengan bentuk komisi khusus atau panitia khusus untuk menerima pengaduan dan penghormatan terhadap hak publik untuk mempertanyakan masa lalu dari Presiden Jokowi. Jadi saya kira fair juga untuk menganggap oke, silakan Pak Prabowo memulai kabinetnya, tetapi jangan halangi masyarakat sipil atau para pemerhati kritis untuk terus mempersoalkan kejahatan Jokowi di masa lalu. Dan masa lalu itu baru kemarin sore. Salam akal sehat. Salam akal sehat.